Zaman semakin maju, kalau dulu yang bisa menyambung besi cuman tukang las, tapi sekarang enggak. Halo lur, di video ini saya akan membuat pintu lipat besi cocok untuk toko ataupun garasi tanpa las dari besi ya lur. Oke, yang pertama ini dibutuhkan hulu ukuran 4x4. Kalau saya beli 5 lonjor, harganya 82.000 per lonjor. Yang kedua, plat bordes. Plat bordes ini harganya 315 per lembar. Sebenarnya butuh 1,5 aja, tapi nggak bisa kan beli cuman 1,5, harus 2. Nggak apa-apa, nanti masih ada manfaatnya. Langsung aja kita ukur sesuai ketinggian yang kita butuhkan. Terus kita kasih sekat atau lubang juga yang kita inginkan. Contoh seperti saya ini 4 sekat, jadi saya membuat potongan kecil untuk di tengah-tengahnya ini untuk sekat-sekatnya. Dan untuk di hulu yang berdiri lurus ukuran 2 meter 45 itu saya lubangi seperti ini 4 buah. Jadi saya lubangi seperti ini, yang tengah dilubangin kotak persegi, dan yang untuk atas dan bawah itu juga kotak persegi seperti ini. Untuk rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ini cuman dimasukkan aja ya, tanpa dibor atau di drilling. Jadi ini seperti ini, besinya yang tengah ini dimasukkan, ukurannya atas bawah seperti ini. Jadi ukurannya menyesuaikan keinginan dulur-dulur ya, mau berapa daun pintu, mau berapa sekat seperti ini ya lur, bisa disesuaikan untuk ukurannya. Dan untuk bagian atas bawah kira-kira seperti ini. Dan sedikit trik untuk dulur-dulur, kalau mau detail ini harus disudutkan seperti ini ya, hanya untuk bagian kanan kiri, karena ya pasti di dalamnya kan juga melengkung. Kalau mau presisi atau lebih pas lagi, untuk area kanan kiri disudutkan biar masuknya benar-benar nyudut alias pas kalau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Untuk pemasangan saya memakai drilling ini sementara rencana awal. Drilling yang paling kecil sekali ya lur. Saya beli harga per 100 itu sekitar 15.000, dan ini hasilnya seketika sudah di drilling. Kalau untuk tadi belum di drilling pun itu sudah cukup kuat, diangkat pun nggak jatuh, karena kalau presisi ya seperti itu lur. Lanjut kita ke bordesnya, kita ukur-ukur dulu plat bordesnya, lalu kita potong dan kita bentuk menyesuaikan ukuran dari daun pintunya. Nanti kekuatan dari pintu ini di plat bordes ya lur. Jadi kalau dulur-dulur pakai plat besi pun bisa yang datar, sama aja. Yang penting plat besi, jangan yang galvanis ya kalau tutorial ini, karena ini fokusnya kekuatannya di platnya. Bisa juga di besinya, tapi harus pakai drilling aja, karena nanti saya pakai mode repeat karena kekuatannya ada di plat bordes ini. Ini untuk proses pembentukannya ada sendiri ya lur, tutorialnya bisa cek video saya sebelumnya. Kalau untuk platnya mau pakai galvanis atau talang, saran untuk kekuatannya di rangkaiannya. Sedangkan kalau saya ini kekuatan di platnya, jadi
untuk rangkaiannya nanti saya pakai repeat aja. Dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini, platnya rapi sekali. Tutorialnya ada sih, silahkan dilihat. Untuk pemula pakai manual, bahan seadanya. Dan ini plat harga 315 ini cukup tebal menurut saya ya lur, dan sudah mantap sekali. Nah, ini untuk hasil plat yang sudah dipasang ini di 2 daun pintu, dan ini di pintu terakhir. Ini masuk 2 hari ya, jadi saya pakai tukang harian, 1 orang per hari 125.000. Dan untuk pemasangan platnya kira-kira seperti ini untuk masang awalnya ya lur. Tinggal dimasukkan dan diketok-ketok lagi, diratakan lagi. Dan ini sudah cukup kuat menurut saya ya, karena ini belum di drilling atau dibaut, itu sudah nggak bisa jatuh platnya kalau bisa presisi seperti ini ya lur. Dan maaf tidak tervideo untuk baut drilling saya ganti repeat ini, karena saya sendiri yang mengganti, jadi pasti dulur-dulur tahulah cara untuk memakai paku repeat. Lanjut untuk pemasangan plat bordesnya saya memakai drilling. Rencana awal sebenarnya ini full drilling, tapi karena mau lebih rapi lagi saya menyarankan ke tukang pakai rivet, dan saya bantu kerjakan untuk rivet full di rangkaiannya, di rangkanya ya. Untuk di plat bordes ini karena cukup banyak drillingnya dan masih agak aras-arasen, jadi saya biarkan dulu pakai baut drilling aja sementara lur. Dan untuk pemasangannya kira-kira seperti ini untuk plat bordesnya. Lanjut untuk pemasangan engsel atau keplek saya menyebutnya, ini kita pasang di setiap pintu 1 aja. Tapi kalau mau buat lubangnya sekalian, kalau pakai repeat ini harus ukuran 4 mili ya lur, yang paling besar. Dan kalau untuk di rangkaian saya cuma pakai di 3 milian, nggak sampai 3 mili, 2 milian lah, sekitar segitu. Dan untuk repeat 4 mili ini cukup keras atau kuat lah lur, jadi sudah mumpuni untuk di engselnya. Kalau saya tidak merekomendasikan kalau memakai baut drilling aja, karena baut drilling itu kalau kena getar atau pergerakan dari pintu itu lama-lama lepas. Oke, hasilnya sementara kira-kira seperti ini lur. Jadi ini pemasangannya di setiap pintu masih 1 aja ya, karena nanti rangkaiannya pas dipasang di pintunya langsung, di area pintunya. Jadi ini kebetulan tukangnya libur hari Minggu, saya mau cat sendiri. Ini sudah masuk proses 3 hari lur. Seperti ini, hari pertama rangkaian, kedua plat bordes, dan ketiga merangkainya jadi 1. Jadi hari pertama itu rangka, kedua plat, membentuk platnya, ketiga membentuk rangka dan plat jadi 1, dan pengecatan saya sendiri. Dan ini untuk pemasangannya jadi dipasang satu-satu ya lur. Untuk pintunya ini baru dipasang. Maaf untuk awalnya nggak tervideo karena sebelumnya saya juga harus membantu. Dan pemasangannya juga pakai rivet ukuran 4 mili, atau kalau ada yang paling besar beli aja yang paling besar paku rivetnya. Memang agak susah tapi hasilnya mantap sekali lur. Dan ini sedikit gambaran, sebenarnya mau saya pasang roda, tapi ini ternyata gagal lur, karena ada beberapa hal nanti saya jelaskan di akhir video. Ini rencana awalnya pengen pakai roda dan ini reelnya. Dan untuk rodanya ini pakai Engsel Henderson, jadi
kebetulan saya juga bukan tukang las atau tukang kayu, jadi nggak ngerti. Dan kebetulan yang saya pakai juga tukang bangunan, tapi hasilnya rapi dan nggak ngerti soal ini. Tapi nanti saya sudah ketemu solusinya, jadi ini gagal lur untuk rodanya. Oke, hasilnya sementara seperti ini lur. Maaf mungkin ada yang terlewat, tapi insya Allah itu bukan sesuatu yang terlalu penting dan bisa dulur-dulur kerjakan atau menambah sendiri. Saya akan jelaskan untuk yang kekurangannya di sini. Oke, ini pemasangan slotnya ya, penguncinya. Ini kebetulan saya tinggal, tukangnya ada tamu, jadi masangnya terserah tukangnya. Sebenarnya saya mau yang panjang seperti ini aja. Ini dari besi behel itu ya, yang buat ngecor. Jadi ini dibuka behelnya dan dibiarkan panjang pakai slot seperti ini. Saya beli ini cuman butuh wadahnya saja sebenarnya. Dan ini adalah tembusan rivet dari bunga besi yang di depan. Maaf tidak tervideo karena menurut saya mudah untuk pemasangan juga di rivet, dan pasti dulur-dulur ngerti dan gak semua dulur-dulur mau pasang bunga. Dan ini adalah handle-nya, ini buat sendiri dari sisa besi holo dibelah jadi dua. Jadi seperti ini, dari siku di 3 pintunya. Ini penting ya, karena bukan masalah estetika minimalis, tapi ini butuhnya untuk menarik dan juga biar tidak terlalu menonjol, karena pintu lipat kalau terlalu menonjol nanti tertahan oleh handle-nya. Dan ini ketika membuka toko kira-kira seperti ini lur caranya. Dan saya sedikit saran untuk bagian luar sendiri ini dikasih lubang lagi untuk di slotnya untuk pengunci, karena ini nggak pakai rel ya, jadi ya harus dikasih gitu atau ditali lah, tapi lebih bagus menurut saya kalau dikasih slot seperti ini. Dan ini ketika dilihat dari luar waktu mau dibuka pintunya. Nah, kenapa handle sangat penting? Karena kalau seperti ini ya, memang bisa kita pegangan di rangkaiannya, ini di rangkanya, di sekat-sekatnya, tapi pasti ribet ya. Lebih mudah kalau dipasang handle seperti ini, jadi mempermudah untuk ketika menutup ataupun membuka toko atau membuka pintu lipatnya ya lur. Dan untuk besi utamanya ini saya pasang menggunakan dinabol 4 biji di besi hulunya. Untuk yang di tembok lubangnya sesuai ukuran bautnya, dan untuk yang ini untuk menguncinya ukurannya seukuran kunci ya lur, jangan sampai kebalik, biar hasilnya bisa rapi dan mepet seperti ini. Atau nanti kalau mau pakai roda ini bisa belakangan, saran dari saya. Dan ini kenapa saya belum finishing total ya lur, karena masih ada beberapa yang mau saya benahi. Dan untuk pemasangannya di setiap rangkaian ingat untuk memakai rivet saya 3 mili, dan untuk di engsel-engselnya ini 4 mili. Dan engsel itu jangan sampai tertukar ya, jadi ini kan ada yang di depan belakang depan, jadi harus selang-seling, karena dulu saya pernah buat itu depan semua, jadi nggak bisa nutup sempurna. Dan ini kenapa saya belum finishing, karena masih bingung untuk baut drillingnya ini mau tetap seperti ini atau diganti rivet biar rapi, sekalian dicat untuk menutupi seperti handle dan bekas-bekas rivetnya. Dan ini engselnya juga, slotnya juga mau saya cat lagi biar lebih bagus lagi untuk finishingnya. Dan sedikit saran untuk slotnya bisa
bagian sini ya, biar benar-benar mepet seperti ini, biar rapi. Ini kebetulan tukangnya naruhnya di sebelah sana, jadi masih ada renggang sedikit, jadi kurang rapi. Dan next insya Allah saya akan pasang roda juga, masih bisa. Dan saya jelaskan kenapa di video ini tidak bisa pasang roda. Jadi kemarin itu ini kan ada sebenarnya sudah sama, ternyata ketika ngitung ulang itu ukurannya kurang besar. Jadi harus yang besar ini, yang sebelah kanan sendiri terlalu besar. Jadi harusnya yang besar itu ditaruh di terakhir, bukan di awal. Kalau di terakhir itu ukurannya pas setiap engselnya, karena ukuran di awal terlalu besar jadi engselnya ikut keluar. Sedikit saran aja, kalau memang ada yang ukuran gak pas, untuk pintu yang paling besar ditaruh terakhir. Dan ini pintu depan saya, dan saya jelaskan kenapa saya buat sendiri, karena saya sedikit kecewa ya dengan tukang las. Bisa dilihat ini ya, waktu benerinnya itu belum sampai setahun sudah rusak seperti ini, dan ini sudah dibenerin ya. Biaya benerinnya aja itu 400.000, dan menurut saya mahal ya untuk saya sendiri seperti ini. Jadi engselnya itu sampai lepas, dan kita harus benerin ke tukang karena nggak bisa sendiri. Kalau pintu yang kita buat sendiri atau kita rakit sendiri tanpa las itu pasti bisa benerin sendiri dengan alat seadanya di rumah. Dan ini yang membuat saya sedikit kapok dengan tukang las, karena hasilnya seperti ini lur. Dan ini untuk pemasangan bunganya pakai paku rivet ya lur. Jadi bisa dipasang bunga-bunga, belinya di online murah sekali, harga rupiah, nggak sampai 1.000 yang paling kecil. Dan paling besar nanti saya jelaskan di akhir video ini, cuman full pakai rivet ya. Nanti saya mau tutup juga pakai cat. Saran aja mau menggunakan rivet ukuran besar saja biar nggak gampang lepas. Dan ini sudah rapi menurut saya dan cukup puas. Dan sekarang untuk rincian biayanya, yaitu holo saya butuh 5, harga 82 itu banci ya, jadi ukurannya 3,5 cm, harga totalnya 410. Plat bordes harga per lembar 315, jadi total 630. Paku baut, paku ripet baut, dan dinabolt dan drilling ya 100k, dan juga termasuk untuk WD potong. Engsel butuh 6, total 90.000, harga per kotak 15, jadi satu kotak itu isi 2 ya lur. Cat 1 kilo sekitar 80-90.000, dan cat gold 1/4 semua sama tinernya 150.000. Bunga besi 15.000, tukang sebenarnya 125, saya jangkepin 150, siapa tahu ada perbedaan harga di kita ya. Dan juga buat jajan dan kopinya, jadi saya bulatkan 150.000 per hari, total 4 hari 600.000. Jadi total pembuatan pintu ini yaitu 1.995.000 untuk yang hitam aja ya lur. Dan kemarin saya tanya kalau ke tukang las totalnya 4.200.000, jadi cukup hemat lah, dari 4 juta jadi 1 jutaan lebih atau 2 jutaan lah. Jadi ya cukup hemat ya lur. Kalau dihitung per meter dengan ukuran pintu saya 1,75 dikali 2,45 itu ketemunya 465.000 per meter untuk pintu ini lur. Dan kemarin kalau di tukang
las itu sekitar 1 juta. Memang pasti lebih proper tukang las dan lebih bagus lah tukang las karena memang itu pekerjaannya, tapi ya tetap dari perbedaan biayanya juga cukup jauh, hampir 50% lebih, sekitar 60% lebih lah. Dan juga ini enaknya lebihan bahan juga masih bisa kita manfaatkan untuk lain-lainnya. Dan saya juga sedikit trauma pakai las, nanti sebentar benerin dengan maintenance yang mahal, sedangkan ini kita pasti bisa untuk benerin sendiri atau tukang biasa saja juga pasti bisa. Oke lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari channel BBJ Project. Untuk next project bagusan ditambahi reel atau tidak, boleh komen di bawah. Kalau banyak yang minta ditambahi reel, nanti insya Allah saya akan buatkan reelnya di video ke depan.